Hai, apa kabar? Di penghujung bulan kayak gini, pernah nggak sih ngerasa temaganya udah di ujung tanduk, semangatnya juga udah mulai kendor? Kalau iya, yuk kita ambil waktu sebentar aja, beberapa menit ke depan, anggap aja ini waktu jeda buat ngobrol santai, khusus buat kamu yang udah berjuang keras banget sebulan ini. Gimana perasaanmu sekarang? Capek? Mungkin ada sedikit rasa ragu sama diri sendiri, atau bahkan kepikiran, udahlah nyerah aja. Rasanya tuh kayak lagi lari maraton, tapi garis finishnya kok nggak kelihatan-kelihatan. Kalau kamu ngerasain itu, kamu nggak sendirian kok. Iya, ini emang dibuat khusus untukmu. Untuk kamu yang masih bertahan, yang masih terus mencoba, meskipun rasanya berat banget. Yuk kita coba beda bareng-bareng kenapa perasaan ini tuh wajar banget. Dan yang paling penting, kita bakal cari bukti kalau kamu itu sebenarnya jauh lebih kuat dari yang kamu pikirin sekarang. Oke, kita mulai dari ngeliat ke belakang sebentar. Eits, bukan buat nyesel ya, tapi karena ternyata, menurut psikologi, refleksi itu adalah alat yang super ampuh buat ngebangun ketahanan mental. Ibaratnya kita lagi ngisi bensin semangat dengan cara ngeliat lagi, udah sejauh apa sih kita jalan? Coba deh kita lihat angka-angka dari survei Asia Care 2024 ini. Stres dan burnout jadi kekhawatiran utama buat 56% orang Indonesia. Belum lagi masalah tidur dan cemas yang juga tinggi banget. Tapi, jangan lihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini bukti dari konsep yang indah banget namanya common humanity. Artinya, perjuanganmu itu nyata dan dirasain juga sama banget orang lain. Kamu sama sekali nggak sendirian. Nah, ada lagi nih konsep yang keren banget, namanya post-traumatic growth atau pertumbuhan pasca trauma. Intinya gini, kesulitan yang kita alamin itu nggak cuma ninggalin bekas luka, tapi juga bisa menumbuhkan kekuatan baru dari dalam diri kita. Jadi semua tantangan berat yang kamu hadapin bulan ini bisa jadi itu lagi nanam benih kekuatan buat masa depanmu. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada sebuah penelitian di Universitas Indonesia yang nemuin, di tengah-tengah beratnya pandemi, lebih dari setengah mahasiswa keperawatan justru ngalamin pertumbuhan psikologis yang tinggi. Mereka nemuin kekuatan di tengah situasi yang luar biasa sulit. Ini bukti nyata kalau kita itu bisa tumbuh lebih kuat justru dari luka. Terus ada yang namanya grit. Kata Angela Duckworth, grit itu campuran antara semangat dan kegigihan. Jadi pas kamu ngerasa capek banget di akhir bulan tapi tetap maksain buat melangkah, sekecil apapun langkah itu, nah, itulah grit lagi beraksi. Fakta bahwa kamu masih di sini sekarang, itu bukan soal bakat, tapi soal ketekunanmu. Dan riset membuktikan, ketekunan itulah fondasi kesuksesan yang paling kokoh. Sekarang, yuk kita lihat gimana semua teori tadi kelihatan di dunia nyata. Kita bakal gali bukti-bukti ilmiah dan cerita-cerita inspiratif yang membuktikan satu hal. Kekuatanmu itu seringkali tersembunyi di tempat yang nggak kamu sadari. Ini nih salah satu fakta sains yang paling bikin optimis. Otak kita itu nggak kaku, dia itu plastis, bisa berubah. Setiap kali kamu memilih untuk bertahan ngadepin tantangan, kamu tuh nggak cuma sekedar bertahan hidup, tapi kamu secara fisik lagi melatih dan ngebentuk ulang jalur-jalur di otakmu supaya jadi lebih tangguh. Setiap usahamu bertahan itu berarti banget. Kuat itu nggak selamanya berarti harus maju terus, ngegas tanpa henti. Kadang, kekuatan terbesar itu justru ada di keberanian buat berhenti sejenak. Yuk, kita belajar dari kisah atlet yang luar biasa, Simone Biles. Di Olimpiade Tokyo, di puncak karirnya, dia ngambil keputusan yang bikin seluruh dunia kaget. Coba bayangin, di panggung terbesar dunia, dia memilih untuk berhenti. Dia mundur dari beberapa final demi kesehatan mentalnya. Dia dihujani kritik dan tekanan yang luar biasa. Sebuah langkah berani yang gak banyak orang pahami waktu itu. Tapi, jeda itu bukanlah akhir. Justru jeda itu yang jadi awal transformasinya. Setelah bertahun-tahun fokus ngejalanin kerja mental, dia kembali ke Olimpiade Paris. Dan lihat apa yang terjadi? Dia nggak cuma bertanding, dia mendominasi dan jadi pesenam dengan medali terbanyak sepanjang sejarah. Kata-katanya sendiri udah meringkas semuanya kan? Keputusannya buat mundur itu adalah investasi buat dirinya sendiri. Ini bukti paling nyata kalau merawat kesehatan mental itu bukan tanda kelemahan, tapi justru strategi buat meraih kekuatan yang lebih besar dan tahan lama. Kisah Simone Biles tadi ngebawa kita ke sebuah ide yang penting banget. Kita seringkali ngerasa harus jadi sempurna, tapi sains justru bilang sebaliknya. Kunci dari ketangguhan itu bukan jadi sempurna, tapi gimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri pas lagi ngerasa gagal atau nggak sempurna. Nah, Dr. Christine Neff ngasih kita 3 pilar buat melatih welas asih ke diri sendiri. Pertama, bersikap baik pada diri sendiri. Coba deh ngomong ke diri sendiri kayak kamu ngomong ke sahabat baikmu. Kedua, ingat kemanusiaan bersama.
Ingat, bikin salah itu manusiawi. Semua orang juga ngalamin. Dan ketiga, mindfulness. Sadari perasaan sulitmu tanpa menghakimi, biar kamu nggak tenggelam dalam perasaan itu. Ini nyambung banget sama pola pikir bertumbuh dari Carol Dweck. Coba deh tanya ke diri sendiri. Pas kamu gagal, kamu ngelihatnya sebagai bukti, aku emang gak bisa. Atau kamu ngelihatnya sebagai, oke, ini masalah yang harus dipecahin. Apa yang bisa aku pelajarin? Pola pikir kedua itulah yang bikin kita terus bertumbuh. Oke, jadi setelah kita ngelihat ke belakang dan nerima ketidaksempurnaan, terus gimana cara kita ngelihat ke depan? Jawabannya adalah dengan harapan. Tapi bukan harapan yang pasif ya. Psikologi ngajarin kita kalau harapan itu sebuah keterampilan, sesuatu yang bisa kita bangun dan kita latih secara sadar. Jadi, gimana cara ngelatih harapan? Teori harapan dari Charles Snyder ngasih kita resepnya. Katanya, harapan itu punya dua bahan utama, agency atau keyakinan aku bisa, dan pathways atau kemampuan buat nemuin jalan. Gampangnya gini, agency itu kayak mesin di mobilmu, keyakinan kalau kamu bisa sampai tujuan. Sementara pathways itu kayak Google Maps-nya, kemampuanmu buat ngeliat banyak rute. Kalau satu jalan macet, kamu nggak nyerah, kamu cari jalan lain. Harapan yang kuat itu butuh keduanya, mesin yang nyala dan peta yang fleksibel. Oke, teori-teori tadi keren ya, tapi yang paling penting, gimana cara prakteknya? Di bagian terakhir ini, kita bakal bahas beberapa langkah yang praktis dan gampang banget yang bisa kamu mulai lakuin sekarang juga buat menutup bulan ini dengan baik dan nyambut bulan baru dengan semangat baru. Coba deh lakukan ritual sederhana ini. Ambil buku catatan, jawab 3 pertanyaan tadi. Terus, coba tulis surat pendek buat dirimu di awal bulan. Bilang ke dia, hey, kita berhasil loh ngelewatin ini semua. Mungkin kedengarannya sepele, tapi ini adalah latihan self-compassion yang sangat manjur untuk mengakui perjuanganmu sendiri. Nah, untuk bulan depan, yuk kita bangun harapan yang terstruktur. Misalnya, tujuannya bukan jadi lebih sehat, tapi jalan kaki 15 menit tiap pagi. Terus pathways-nya, kalau hujan, aku bakal senam di rumah. Atau kalau lagi males, aku ajak teman. Terakhir, perkuat agensinya dengan afirmasi, aku mampu kok nyisihin 15 menit buat diriku sendiri. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu kutipan yang dalam banget dari Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi. Ketangguhan sejati itu datang dari makna. Kalau kamu tahu mengapa kamu berjuang, kamu akan selalu menemukan bagaimana caranya untuk bertahan. Jadi, untuk kamu yang nonton ini sampai akhir, yang mungkin sekarang lagi ngerasa lelah dan sendirian, coba lihat lagi ke belakang semua yang udah kamu lewatin. Bulan ini mungkin berat, tapi kamu ada di sini. Kamu masih bernapas, kamu masih melangkah, dan itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Dari kami, terima kasih sudah bertahan, kamu sudah sejauh ini, jangan menyerah sekarang.